kemana-mana. Jadi kalau biasanya ada anak Betawi di belakang gitu. Marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersilaturahmi di Rumah Quran Musyawarah, dan alhamdulillah hari ini kita juga kedatangan guru kita Afwan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahmad Ridwan, dan seluruh adik-adik santri Rumah Quran Musyawarah dan jamaah, abang-abang, kakak-kakak yang hari ini bisa hadir. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi langsung walaupun sudah beberapa bulan, berapa tahun kita tidak bertemu. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ilmu dari Tuan Guru kita yang insyaallah hari ini akan menyampaikan langsung di Rumah Quran Musyawarah, dan sekaligus kita akan ada penandatanganan prasasti surau Rumah Quran Musyawarah. Untuk lebih singkatnya, langsung saja sama-sama kita mendengarkan ilmu dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Pada guru, tafadhol. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Ade. Beliau ini orang yang tidak pernah tua. Selalu dipanggil Ade. Ustadz Qurtubi, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru. Orang Betawi yang terdampar di Bumi Lancang Kuning. Yang peci merah Mas Faiz. Mereka dua-dua ini bukan jawara. Di sebelah Bang Agus Rahman. Ingat musyawarah, ingat Mas Dimas. Nah, di samping beliau ada Kutunggu Jandamu, Irwansa. Berapa hari yang lalu azan Bang Cuping. Nah, ada dua orang dia duduk samping, suaranya belaga. Saya share di grup. Masya Allah. Ada Bang Ori, tadi pagi kami udah ketemu di Maskanul Hufaz, tempatnya para penghafal Quran. Dan di awal-awal Maskanul Hufaz, beliaulah yang paling ganteng karena nggak ada laki-laki. Langsung. Di antara semua orang musyawarah yang paling sering ketemu Bang Dude. Setiap ke airport ketemu. Iya. Masya Allah. Kemudian ini di samping Bang Dude, Ustadz Henry dari Batam. So, jadi kalau itu yang beliau shoot itu nanti muncul di Hi Guys Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bang Adrian, beliau saya ketemu ini sekaligus mohon maaf karena tidak pernah membalas komen beliau di Instagram. Karena bukan sombong, bukan angkuh, saya tidak punya passwordnya. Semua admin Bang. Ustadz Ridwan, guru kita semua. Kemudian, Mas Ferdi. Masya Allah, mohon maaf Mas Ferdi. Nggak kelihatan karena pakai masker. Guru kita semua, beliau belajar di Al-Azhar. Dan kalau kita membaca Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Tapi kalau orang Maroko pakai qiraat Warsh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita membaca qiraat Hafs dari Imam Asim. Orang Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania qiraat Warsh. Padahal ada lagi qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat Kumbul, sampai 7 qiraat yang mutawatir, ditambah 3 masyhur, ditambah lagi 4 yang syaz, semuanya 14 qiraat.
Dan semua itu ada di kepala beliau. Tinggal di Semarang, dari Al-Azhar Mesir. Kalau bentuk topinya seperti ini, nah ini isinya juz 30. Mohon maaf Bang. Belum, makanya beda, tapi beliau isinya 30 juz dengan berbagai macam qiraat. Dan itu didatangkan dari Al-Azhar Mesir, mampir ke Semarang, dipertemukan dengan adik-adik di musyawarah. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya ada, tapi tidak bisa menikmati, mati kelaparan. Padahal makanan luar biasa. Samalah seperti saya, dari tadi ada anggur tapi tidak dinikmati. Karena tidak dipersilakan. Silakan Ustaz, tafadhol. Langsung Ustaz. Rasa bersalah. Memang anggur untuk dianggurin Ustaz. Ana pulang dari Maroko 2008 pulang. Itu kalau jamaah nanya, anak kumpul semua. Demikianlah tausiah tadi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut, baru anak jawab. Sekarang kalau ada yang nanya, satu-satu dulu. Kenapa? Enggak ingat anak pertanyaan itu. Kadang kemarin mau acara rekaman TV One, begitu sudah mau buat video kultum buka puasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba tema itu hilang. Kat lu tanya, apa tema tadi? Artinya apa? Ternyata wajah mungkin bisa dipoles, tapi ingatan nggak bisa, dicabut Allah SWT. Jadi adik-adik di musyawarah yang masih muda, masih kuat ingatan, pakai untuk menghafal Quran. Diberikan kesempatan luar biasa, tempatnya adem ayem. Lalu kemudian di sini bonus, musyawarah ini adik-adik tak sama dengan tempat rumah Quran yang lain. Di sini kalian, kalau kalian ngapal Quran, buat video-video pendek dan punya channel, itu bisa di-endorse kalian. Tinggal minta. Anda mau pandai baca Quran, jangan lupa. Minta kan mereka. Setiap ketemu sama mereka, minta endorse. Tadi ada Bang Mas Baim. Kayaknya udah pulang duluan. Oh maklum. Jadi ada satu yang tak bisa kita ulang kembali, yaitu umur. Ana merasakan itu. Andailah ana muda lagi, banyak sekali yang ingin ana hafal. Mau ngapal ini, mau nulis. Tapi apa boleh buat? Lahir 77, sekarang sudah 45. Walaupun banyak yang nggak yakin, mereka tetap juga bilang 25. Kami dengan Al-Mukarram sama di Mesir. Kata orang Mesir itu hebat. Mesir itu membangun piramid. Kita lebih hebat. Piramid kita makan. Enggak ada apa-apanya Mesir itu. Makanya negeri yang paling banyak jinnya kan di Mesir. Tukang-tukang sihir Fir'aun. Tapi kalau kita udah makan piramid ini, jin angkat tangan. Itu jangan ganggu. Kenapa? Piramid kita dia kunyah. Adik-adik bisa ke Mesir. Kalau sudah hafal Quran, mulus jalan. Mau ke Mesir Al-Azhar, silakan. Habis Mesir ke Libya, tempat Ustadz Adi Hidayat, silakan. Habis dari Libya ke Tunisia, ada Universitas Zaitunah, silakan. Dari Zaitunah ke Aljazair, Universitas Sidi Abdul Qadir, Aljazair, silakan. Algeria. Dari Aljazair lanjutkan lagi ke Maroko, negeri paling ujung, Maghrib, tempat tenggelamnya matahari, silakan. Ada jurusan qiraat di Universitas Muhammad V di ibu kota Rabat. Nanti pesawatnya mendarat di ibu kota Maroko, Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca putih. Casablanca rumah putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda,
Dar rumah bayda putih. Dari Maroko menyeberang ke pulau negeri kota pertama Algeciras. Algeciras itulah tempat mendaratnya Tariq bin Ziyad. 700 tahun mereka berkuasa di sana. Setelah melewati Selat Gibraltar, Jabal Tariq. Maka ada imam besar dari kota Cordova. Arabnya Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Ini Ustaz Qurtubi. Ulama-ulama besar, Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah, itu juga datang dari sana. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi. Mursi itu diambil dari kota Mursia. Dan Islam sempat berkuasa di sana. Orang-orang Eropa tertarik dengan arsitektur bangunan orang Islam, pakaian orang Islam, maka mereka ambil sebuah tradisi, ikut-ikutan orang Islam itu, istilahnya Mozarabik. Karena jadi tren ketika itu. Yang orang kaya, orang Islam. Yang punya bangunan mewah, orang Islam. Yang punya rumah di tengahnya ada taman, air mancur, orang Islam. Sekarang masjid-masjid itu tetap tegak berdiri, tapi kalau orang Islam mau sholat di tempat itu, forbidden. Tak boleh sholat. Haram. Security akan marah. Polisi akan menangkap. Karena dia sudah dijadikan sebagai cagar budaya. Hanya museum saja. Islam pernah berkuasa di sini, pernah punya istana, pernah ada ulama besar. Dulu. Jadi, apa yang terjadi di Andalusia, negeri itu disebut dengan Al-Andalusia, Andalus, bisa saja terjadi di tempat kita. Kalau bangunan ini tidak kita siapkan dengan orang-orang yang mengisi bangunan. Yang mengisinya ini adalah adik-adik para penghafal Quran sekalian di Rumah Quran Musyawarah, RQM, Rumah Quran Musyawarah. Tidak ada alasan untuk tidak hafal Quran. Tamat SMA, waktu kosong, ngapal dulu 1 tahun. Kalau 1 juz itu 10 lembar, 1 harinya 2 lembar, berarti 5 hari 1 juz, berarti tak sampai setahun. Itu kan teorinya aja Pak Ustadz. Kan tak ada kesibukan lain. Matikan handphone, semua fokus ke menghafal Quran. Setelah hafal Al-Quran, ambil sanadnya ke Syekh, bersanad sampai ke Rasulullah SAW, bahasa Arab. Kalau sudah bisa alhamdulillah, kalau belum kursus dulu ke Pare. Dan di Maskanul Huffaz ada guru kita. Tadi saya dikasih buku, ini untuk bahasa Arab, ini untuk baca kitab kuning. Setelah itu ikut tes. Zaman dulu informasi untuk ikut tes ini susah. Zaman saya belum ada www.google.com. Zaman sekarang tinggal ketik aja, beasiswa, enter, berdatangan semuanya. Masa persaingan, masa-masa kita untuk, Ustadz sendiri pernah nggak nyoba? Oh ya, anak coba semua. S1 Al-Azhar gratis 4 tahun. S2 di Maroko gratis juga dari AMCI. Antum ngafal Quran aja. Ngafal Quran bahasa Arab dalam qiraat, nggak usah ceramah. Ceramah ini berat. Biar aku aja. ngapal dalami tafsir, murojaah habis subuh, murojaah habis zuhur, murojaah habis asar, murojaah habis maghrib, murojaah habis asar, murojaah sebelum tidur, murojaah mengigaunya pun murojaah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Kebetulan istrinya hafal Quran juga, disambung. Saut-sautan. Nanti kalau kalian sudah ngapal Quran, mudah-mudahan didekatkan jodohnya dengan yang hafal Quran juga. Sehingga beban kalian tidak terlalu sulit. Ini kalian ngapal Quran, dapat istri yang susah untuk diatur agama, itu nanti antum 2 kali kerja. Bercabang-cabang pikiran antum. Tapi untuk apa kalau saya hafal Quran, kalau saya bisa ngaji dapat orang yang sudah hafal Quran juga, di mana letak dakwah?
Bagus kalau antum kuat. Tapi kalau antum nggak kuat, itu namanya tukang pancing dilarikan ikan. Jangan bukannya menebarkan Quran, Quran antum hilang. Jadi pas ketemu, ini dulu adik yang di musyawarah kan? Iya Pak Ustadz. Gimana hafalannya? Tinggal juz 30 Pak Ustadz. Yang 29 kemana? Hilang di mall 3 satu hari. Nah ini. Tapi saya nggak mau ke Azhar Ustadz, nggak mau ke Maroko Pak Ustadz. Terus saya tertariknya bidang sains teknologi. Bagus. Fakultas apa? Saintek. Nggak apa-apa. Antum masuk fakultas sains teknologi, nanti antum buat Quran tafsir digital. Setiap ayat itu ada barcode-nya. Nanti ketika ada orang kebingungan ayat ini gimana cara bacanya ya, dia tinggal buka handphone, lalu dia hidupkan barcode-nya, langsung keluar suara Bang Cuping. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, anak kalau suara insya Allah bisa dikit, rambutnya nggak bisa. Nah, lalu kemudian kandung ayatnya. Nanti setelah dengar bunyi suaranya, dalam satu barcode itu ada 3. Bunyi ayat, kandungan ayat, tafsirnya, dan terjemahnya. Itu amat sangat bermanfaat. Sehingga daripada orang nanya kepada orang yang tidak amanah, yang buat itu siapa? Alumni musyawarah dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kenapa? Ketemu antara Quran dengan saintek. Oh, saya maunya di Fakultas Kedokteran Pak Ustadz. Lanjutkan. Nanti kalau antum sudah lulus dari Fakultas Kedokteran, hadiri khitan masal dan tablik akbar bersama Ustadz Somad. Daftarkan suami dan anak Anda. Yang belum sunat. Yang jangan sunat 2 kali. Orang Indonesia yang pertama kali potong aja hampir habis. Kalau masuk ke pedalaman, anak kan setiap Februari dengan Agustus masuk ke hutan. Di dalam hutan itu nggak manfaat pengajian. Saya masuk ke dalam hutan, dengan gaya, nggak ada yang kenal. Mau buat tablik akbar nggak bisa, tapi begitu dibuat pengobatan gratis. Ada yang sakit kaki, ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, berobat. Ketika berobat itulah baru main dakwahnya. Siapa yang bisa mendakwahkan Al-Quran? Kalian dari Fakultas Kedokteran. Begitu datang orang sakit, diperiksa. Kamu sakit? Iya. Wah, ini mesti tobat ini. Ini setelah saya cek-cek periksa ini sering begadang malam ya? Iya Pak. Pakai itu juga? Dikit Pak. Wah, kamu sih cepat tobat. Kalau saya lihat ini nggak sampai hari Jumat gol kayaknya nih. Kalian dari Fakultas Kedokteran, dari Sains dan Teknologi, desain grafis, jadi apapun kalian, semuanya dipakai untuk menolong Al-Quran. Nanti setelah berhasil, cita-citanya bukan sekedar kerja, nikah, punya mobil, punya rumah, punya pesawat pribadi, sakit, tua, mati. Kalau hidup cuman begitu, bagus kalian jadi kucing Anggora. Kerja, nabung duit, nikah, punya rumah, punya kendaraan, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi. Setelah itu mati. Yang ditinggalkan apa? Maka setelah tamat, berhasil, sukses, buat lagi. Musyawarah 1, musyawarah 2, musyawarah 3, musyawarah 4. Tahun 2000, sekarang saya di sini 2022. 2052 dalam rangka peresmian musyawarah 1000. Pemencetan tombol oleh Ustadz Abdul Somad. 2052 umur saya sudah 7, belum sampai. Kamu cepat mentang-mentang dia nggak pernah tua. Sekarang 2022 45, 2032 55, 65 75. Umur 75 pas pemencetan udah nggak ngeliat lagi mana yang mau dipencet, mana.
Terus dipencet, loh ini listriknya mati ya, kok nggak kedengaran? Ustadz budek Ustadz. Waktu peresmian 1000 musyawarah itu, di antara artis-artis ini udah banyak yang meninggal. Hah? Apalagi yang naik Air King. Tapi anak masih hidup waktu itu. Hanya untuk mencet tombol itu aja. Habis mencet itu serangan jantung mati. Apa yang Ustadz harapkan dari adik-adik musyawarah ini? Saya selalu hadir peresmian masjid tadi, penandatanganan prasasti Masjid Al-Huda, tulis Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD. Wah. Membangunnya nggak ikut, ngurus izinnya nggak ikut, pas peresmian datang. Ini adik-adik kita mau wisuda di musyawarah, ngasih makannya nggak ikut, gaji gurunya nggak ikut. Kemarin peresmian Masjid OSB Al-Gontori, tanda tangan lagi. Lama-lama muncul khawatir dalam hati saya. Kata malaikat, berikut ini memasuki surga Jannatul Firdaus, Abdul Somad. Pas masuk kata malaikat, seremonial aja. Nah, itulah yang Anda khawatirkan. Ada juga rasa cemasana dalam hati. Tapi orang beriman itu kalau dia sudah masuk surga, dia tidak akan sendirian. Dia yang pertama dia tanya di dalam ketika mereka masuk surga, yang pertama mereka tanya, Ustadz Somad di mana? Karena kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Begitu Bang Adrian, begitu Bang Agus Rahman, begitu Bang Dude masuk, yang pertama mereka tanya ke malaikat, Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VVIP. Nunggu kalian dari tadi. Puasa. Ana minta diaminkan. Itu tujuannya. Amin dari penghafal Quran, amin dari orang-orang soleh. Putih, ganteng, muda, terkenal, kaya. Lama anak menung di rumah, memikirkan musyawarah ini. Ganteng, tinggi, terkenal, kaya. Kok mau mereka tobat? Jangan pikirkan. Apa mereka ini kesambet apa? Berapa tawaran main film gagal, mereka yang nolak. Sudah hampir kontrak, enggak mau. Kenapa? Karena tidak mahram. Di tengah sulitnya mencari duit. Yang haram aja susah zaman sekarang. Apalagi yang halal. Bisa-bisanya mereka taubat. Ana aja bingung, apalagi setan. Bayangkan itu. Ini orang-orang luar biasa. Mereka ini adalah orang yang hatinya dipilih oleh Allah SWT. Makanya saya kalau sudah, Ustadz ada waktu untuk musyawarah, siap. Karena mestinya ana kan yang menceramahi mereka. Ana mestinya datang ke satu-satu artis ini. Kalian harus takut pada Allah. Ditertawakan. Apa? Emang kiamat itu ada? Mereka sudah kumpul, sudah hijrah, sudah tobat. Tiba-tiba Abdul Somad tinggal datang menyampaikan tausiah. Kalau sampai anak tolak undangan musyawarah ini, dilaknat anak oleh orang-orang soleh, oleh malaikat-malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang serius mengajar mereka terus menerus? Ustadz Ridwan. Surga Jannatul Firdaus, tempat tinggal yang indah, mengalir di sana sungai-sungai. Semua kenikmatan sudah, tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Apa kata Allah? Waridwanum minallahi akbar. Yang paling besar itu adalah ridwan. Itu bukan kata saya, ayat Al-Quran. Kadang orang kalau dekat dia cari
Masya Allah, untung kucing. Anak sangka tadi. Kan tren juga kan artis-artis punya singa kan. Anak sangka tadi, wah singa. Punya singa tapi masih kecil. Singa kecil. Punya singa tapi masih kecil. Tolong nanti kalau mau diupload edit singa keluar. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ustadz penceramah itu bisa merasakan. Kadang kita ngomong itu tidak sama seperti yang kita rencanakan. Seringkali kita rencana nanti ngomongnya plong nyantai, begitu sampai di tempat itu kaku. Tak sesuai seperti yang kita prediksi. Dan banyak kali beberapa tempat yang kita awalnya itu merasa nanti kaku, rupanya cair. Tadi saya merasa ini nanti di musyawarah ini apa yang mau saya bicarakan ini. Nampaknya di kaku. Begitu sampai sini cair. Di mana rahasianya? Rupanya saya belum makan. Itu selesai makan, cair. Rahasianya adalah karena orang yang berada di hadapan saya ini hatinya terbuka. Tapi kalau hatinya menolak, tidak suka dari tatapan matanya, dari bahasa tubuhnya, baru kita pembukaan. Assalamualaikum. Kita pun jadinya langsunglah sadaqallahul azim. Nah, tapi dari bahasa tubuh Bang Ade nampaknya waktu udah habis. Anak jalan dengan beliau ini sudah dari tahun lalu, tahun ini. Saya paham, gitu dia sudah gini, langsung demikianlah pemirsa. Nah, langsung dia jangan kemana-mana, tetap di Memang Beda. Hai. Itulah yang dapat anak sampaikan. Adapun kesimpulannya saya yakin adik-adik musyawarah rumah Quran, santri-santri sudah bisa menyimpulkan sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Untuk segala kebaikan kita doakan semua yang mensupport musyawarah rezekinya berlimpah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anaknya soleh dan solehah. Amin. Guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Amin. Barakah ilmu mereka melimpah sampai ke anak cucu kita. Amin. Istiqomah kita iman dan Islam. Amin. Mati masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surau Rumah Quran Musyawarah, saya hanya sebagai seremonialnya. Ini adalah jerih payah dan kerja sama kita semua, khusus guru-guru. Saya mohon maaf. Rabu 9 Maret, Rabu 6 Sya'ban 1443 Hijrah, 9 Maret 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa mendoakan guru-guru kita istiqomah dalam kebaikan. وصحبه أجمعين